Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku,
disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Halo teman-teman yang sudah pulang hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semua yang menikmati ibadah online hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan happy birthday untuk House of Messianic Encounter yang kedua. Semoga apa yang menjadi cita-citanya Tuhan bisa tergenapi bagi setiap kita di tempat ini. Ada amin? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk hari ini, setiap penyertaan Tuhan bagi setiap kami, setiap kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan di tahun ketiga ini supaya kami bisa terus sungguh-sungguh, bisa apa yang menjadi cita-cita-Mu bisa tergenapi bagi setiap kami. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan melayani hari ini Tuhan, biar Tuhan urapi setiap perkataannya supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua, apa kabar seluruh keluarga besar JKI Home, House of Messianic Encounter. Senang banget bisa kembali menjumpai kalian semua pada kesempatan kali ini untuk kembali membahas dan membagikan firman Tuhan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa JKI Home pada bulan ini sedang membahas sebuah tema, yaitu tentang new habit as a disciple. Teman-teman semua, mari kita lihat Alkitab kita lebih dulu dari Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26 berkata demikian, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saya ulangi bagian terakhir atau kalimat terakhirnya. Dikatakan di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi sebutan Kristen itu bukan sekedar untuk jemaat pada umumnya. Ternyata awal mulanya sebutan Kristen adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang menjadi murid Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi rekan-rekan semua, teman-teman semua, jemaat JKI Home, ketahuilah bahwa setiap orang yang percaya Yesus dan menerima keselamatan dalam Yesus dipanggil untuk menjadi murid. Dan yang disebut Kristen adalah murid. Itu sebabnya sebagai orang Kristen kita semua harus menjadi murid Kristus, harus dimuridkan dan mau memuridkan orang lain. Nah, pada hari ini apa yang saya ingin sampaikan, apa yang saya ingin ajarkan, saya memberi judulnya dengan sebuah judul panggilan untuk masuk ke dalam perubahan. Panggilan untuk masuk ke dalam perubahan. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita baca Alkitab kita. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Teman-teman semua, di dalam ayat ini kita membaca kisah tentang ketika Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya. Mereka awalnya bukan murid, mereka hanya nelayan biasa, tapi mereka dipanggil untuk menjadi murid. Dan apa yang Yesus katakan di ayat ini adalah begini, mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Come follow me. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Teman-teman semua, kalimat ini atau ayat ini adalah sebuah panggilan Tuhan buat Petrus, buat Andreas, buat anak-anak Zebedius, bahkan juga buat kita semua, jemaat JKI Home. Ini adalah panggilan buat kita untuk masuk ke dalam perubahan. Jadi panggilan pemuritan atau panggilan menjadi seorang murid adalah panggilan untuk kita masuk ke dalam perubahan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua macam perubahan. Ada perubahan ke arah yang lebih baik, namanya kemajuan. Ada perubahan ke arah yang lebih buruk, namanya kemunduran. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus rindu supaya kita, anak-anaknya, masuk ke dalam perubahan yang baik. Perubahan yang positif. Perubahan yang ke arah yang lebih baik. Di mana itu namanya kemajuan. Tentunya kita semua harus mengusahakan kemajuan. Mengusahakan pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa untuk itulah kita perlu menjadi seorang murid. Menjadi seorang murid. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Rekan-rekan semua, teman-teman semua,
Saya bertobat kira-kira 24 tahun yang lalu ketika saya masih di bangku SMA. Saya lahir di keluarga Kristen, saya besar di keluarga Kristen, namun saya tidak pernah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya tidak pernah mengalami Kristus secara pribadi, bahkan saya tidak mengerti tentang kelahiran baru dalam Tuhan. Tapi ketika saya ada di bangku SMA, ketika itu kelas 1 SMA, saya baru masuk sekitar beberapa bulan. Jadi ceritanya begini, bahwa saya dari TK, SD, SMP saya ada di sekolah Kristen. Dan di sekolah tersebut saya tidak mengikuti pelajaran agama dan sebagainya, tetapi saya tidak pernah punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan sampai ketika saya masuk SMA, saya masuk ke SMA negeri. Masuk SMA negeri, pengalaman pertama, dan hari itu saya baru patah hati gitu ya, baru diputusin pacar dan sedang ingin cari pacar baru, sedang ingin ingin ngeband gitu ya, anak muda pengen aktualisasi diri, ingin membuktikan diri, ingin dielu-elukan, ingin dipuji-puji gitu ya. Maklum nilainya nggak seberapa bagus tetapi punya bakat lumayan. Jadi itu yang ada di benak saya ketika saya masuk SMA. Nah, tapi apa yang terjadi adalah ada kakak kelas saya, dia satu tingkat di atas saya. Dia kira-kira dia menjangkau kami, anak-anak baru, anak-anak kelas 1 SMA di sekolah tersebut. Dia jangkau mulai dari anak-anak yang Kristen tapi KTP doang, Kristen tapi nggak pernah sungguh-sungguh. Mereka ajak untuk ikut kelas pemuritan, untuk ikut dimuridkan di dalam pertemuan-pertemuan pemuritan, disebutnya PA ya, pendalaman Alkitab, dan juga ada PD, persekutuan doa. Nah, saya dicegat gitu ya, pulang sekolah, kita masuknya siang, pulangnya sore, dicegat gitu ya. Kamu Kristen ya, boleh nggak ikut kami? Kita mau ada acara, kita mau ada bahas Alkitab dan sebagainya. Wah, kita anak muda walaupun Kristen ya, kita bukannya kenapa-kenapa nih, tapi kita kepengennya ngeband, nongkrong, yang asik-asik. Kayaknya tahun-tahun itu tuh tahun-tahun akhir 90-an ya, 97, 98. Kayaknya di benak saya hari itu, oh gereja itu untuk orang tua. Ya namanya baca Alkitab, hidup bener, ke gereja, berdoa itu untuk orang tua. Anak muda itu lagi nongkrong, lagi ngeband, wah tawuran gitu ya, lagi pokoknya hal-hal yang kreatif, bandel itu anak muda begitu ya. Dan anak muda nggak suka dikekang, nggak suka dilarang. Tapi yang terjadi adalah saya berusaha menghindar, teman-teman saya juga berusaha menghindar. Kita nggak mau dijangkau, kita nggak mau ikut PA, kita nggak mau ikut PD, kita ingin kabur gitu ya dengan berbagai macam alasan gitu. Sorry nggak bisa kak, karena mau dijak oleh orang tua pergi ke rumah saudara, harus segera pulang karena mau beresin rumah, segala macam. Sampai satu ketika saya capek juga gitu ya, berusaha menghindar, menolak gitu ya, mengarang-arang cerita alasan supaya nggak diajak ikut PA dan PD. Sampai satu kali, oke deh, saya berpikir begini, gimana kalau saya ikut sekali, siapa tahu setelah itu dia nggak uber-uber saya lagi. Saya akan bilang bahwa saya udah nyoba sekali dan saya nggak cocok nih gitu kan. Saya ikut kakak kelas saya ini, kami diajak beberapa orang gitu ya, diajak ke rumahnya dia. Dari sekolah jalan kaki lewat jalan-jalan kecil gitu ya, sampai kita pikir, wow, ini kalau kita mau kabur duluan ya, mau pulang duluan, kita nggak tahu pulangnya gimana gitu. Nggak hafal sama jalannya gitu, saking itu jalannya masuk gang-gang kecil yang cuma lewat motor doang dan sebagainya. Di situ kami diajak ke kamarnya dia gitu ya, dan disitulah kakak PA kami, kakak kelas kami satu orang itu ya, dia yang mimpin pujian, dia yang main gitar, dan dia yang khotbah gitu ya. Dan masalahnya adalah dia nggak bisa main gitar, dia nggak bisa nyanyi, dan dia nggak bisa khotbah. Luar biasa ya. Teman-teman kalau hari itu ingin datang pada Tuhan gitu ya, dan dilayani oleh orang yang main gitar tapi nggak bisa main gitar, dia mimpin pujian tapi nggak bisa nyanyi, dan khotbah tapi nggak bisa khotbah. Waduh ya, kayaknya kita lebih milih murtad tuh, lebih milih ninggalin Tuhan kayaknya gitu ya. Tetapi hari itu dia berusaha memberi yang terbaik gitu ya. Dia berusaha menyembah Tuhan dengan kunci yang terbata-bata. Dan dulu waktu itu teman-teman saya anak band. Jadi waktu ngelihat dia main gitar tuh ya, saya ingat lagunya tuh, kalau ada yang tahu lagu ini zaman dulu ya. Tuhanku rindu, itu main kunci C ya. Tuhanku rindu, pindahin kuncinya lama banget, anak band gitu ya. Kayaknya mau gue banting tuh gitarnya gitu ya, lama banget sih gitu ya. Dan apa yang terjadi adalah gitu ya, udah kita coba diem aja sambil mati. Aduh, luar biasa banget nih pertemuan ya, nggak banget lah begitu. Dan dia mulai membahas firman Tuhan sambil terminder-minder teman-teman. Nunduk-nunduk gitu ya, sambil, kalian ngerti nggak sih? Kita cuma ya ngerti. Dia membahas soal kelahiran baru, dia membahas soal keselamatan, dia membahas soal bahwa Yesus begitu mengasihi kita dengan seterbatasnya. Entah kenapa hari itu saya merasa bahwa kok menarik pertemuan ini. Walaupun saya nggak suka lagunya, nggak suka cara dia bernyanyi dan main musik.
Tapi ketika dibahas firman Tuhan, ada sesuatu yang kayak apa ya? Seperti ada sesuatu yang bergetar di hati saya. Jadi dia mulai tanya, gimana kalau minggu depan ikut lagi? Saya bilang hari itu, boleh. Tapi apa yang menarik adalah ketika pulang dan besoknya sekolah, saya malah mikir, wah jangan nggak mau ikut lagi enakan main, nongkrong, main sepak bola sama temen-temen daripada ikut PA lagi, berubah pikiran kan begitu. Tapi hari berikutnya, Jumat berikutnya dijangkau lagi dan akhirnya ikut lagi. Sampai beberapa kali saya bingung kenapa jadi ikut pertemuan ini ya. Dan mulailah kakak kelas kami ini, kakak PA saya ini mulai menanyakan, kalian tiap hari punya kehidupan doa nggak? Kalian sate nggak? Nah, saya orang yang tidak familiar dengan istilah sate. Teman-teman yang lain tahu gitu kan. Ya, kadang-kadang Kak, gitu. Sate apaan sih? Sate ayam, sate kambing. Gitu. Ternyata sate itu singkatan dari saat teduh gitu ya. Saat teduh. Ya, waktu intim bersama Tuhan, berdoa setiap hari. Nah, saya nggak pernah begitu. Saya kadang-kadang pernah sekali mencoba berdoa, yaitu doa Bapa Kami. Mau tidur nih ya, kan anak band kalau malam mau tidur tuh dengarnya lagunya Green Day, Guns N' Roses, Firehouse, Mr. Big gitu ya. Zaman-zaman saya masih ngeband gitu ya, anak SMP, SMA. Nah, saya kadang-kadang mau nyoba berdoa karena suka dinasihatin kan. Ada yang bilang, doa lu kalau malam. Saya doa Bapa Kami kan, Bapa Kami dari sorga, aminnya bisa pagi. Jadi nggak punya yang namanya kehidupan doa, saat teduh, nggak ngerti harus ngapain sih. Dan saya diajar kalau doa itu kamu menyembah Tuhan dulu, jangan langsung minta-minta aja, menyembah, bersyukur gitu ya. Bersyukur, iya, nyanyi dong. Ya, saya nggak tahu lagu rohani. Kalau gitu nggak usah nyanyi pakai lagu rohani. Gimana kalau kamu cuman bergumam aja, bergumam? Ya kan nggak pakai nyanyi bisa kan? Bilang gini aja, oh Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Gitu aja setengah jam. Hah? Setengah jam begitu doang gitu ya. Apa nggak boring gitu. Tapi kan nanti baru setelah kita udah bersyukur dan menyembah Tuhan dengan kata-kata kita, baru kita berdoa. Baru kita menaikkan permohonan kita, baru kita membaca firman Tuhan dan sebagainya. Kira-kira itu saat teduh. Saya diajarnya begitu simple, teman-teman semua. Dan ternyata KKPA kami ini gitu ya, yang memuridkan saya waktu itu, ternyata dia baru kurang lebih 6 bulan terima Yesus. Jadi dia sendiri baru lahir baru 6 bulan di sekolah itu dan dia sudah mulai memuridkan orang lain untuk mengajar kami adik-adik kelasnya untuk bagaimana mengikuti Yesus. Karena menjadi murid kan artinya belajar menjadi pengikut Yesus dan dia ajar yang dia tahu aja gitu ya. Kamu jangan nyontek ya, kamu jangan pacaran dulu ya masih sekolah. Kamu harus tanya Tuhan apa-apa, kamu harus berdoa, kamu harus mau diselamatkan, kamu harus berdoa buat orang tuamu, kamu harus berdoa buat bangsa dan negara ini, kamu harus berdoa buat sekolah kita supaya dilawat Tuhan. Itu aja yang diajarin. Dan saya belajar untuk ya udah saya coba lakukan gitu ya. Dan yang menarik adalah ketika saya coba untuk saat teduh. Jadi saya mencoba saat teduh itu bukan karena kerinduan teman-teman sebetulnya. Tapi karena lihat teman-teman saya yang bandel lainnya itu melakukannya gitu. Jadi mereka bilang kalau tanya seminggu ini bolong berapa? Mereka bilang bolong 4 Kak. Jadi dari 7 hari 3 kali saat teduh, 4 hari enggak gitu ya. Bolong berapa? Saya 5 hari saat teduh, 2 hari enggak. Nah saya bolong semua gitu. Jadi saya pikir ya yang bandel-bandel aja pada saat teduh masa gue kagak gitu kan. Paling enggak pecah telur lah sekali 2 kali gitu paling enggak. Kita bilang ya bolongnya 5 Kak tapi 2 kali saya saat teduh. Pengen begitu doang. Jadi saya coba gitu ya. Daripada berbohong jadi saya malam-malam matiin lampu. Teman-teman semua. Nah waktu itu kami di rumah cuma punya kamar tuh 1. Gede panjang gitu dipisahkan sekatnya lemari gitu ya dan di kamar saya itu di dinding-dindingnya itu poster ya poster band, poster cover boy karena cita-citanya pengen jadi cover boy gitu ya poster Bruce Lee gitu ya wah gitu ya lagi pakai singlet sama double stick gitu jadi kamar saya tuh kamar bener-bener anak muda yang bener-bener apa sih wah bela diri anak band gitu musik itu dan saya matiin lampu saya nunggu orang tua tidur semua tidur saya mulai duduk bersila di kasur dan bilang oh Yesus. Oh haleluya. Sambil berbisik-bisik karena nggak mau kedengeran kan gitu kan. Oh haleluya. Itu kurang lebih setengah jam begitu ya. Awal-awal kayak lama banget sih. Oh haleluya. Oh Yesus. Lebih pelan lagi. Oh ya haleluya. Oh Yesus. Gitu. Dan tiba-tiba saya ngerasa tenang. Hati itu kayak kok enak ya. Hati saya tenang. Namanya anak memberontak, anak yang nggak kenal Tuhan. Habis patah hati kan hati galau. Ini kok tiba-tiba tidurnya enak gitu. Akhirnya besok saya coba lagi hari kedua gitu ya atau hari ketiga tuh saya coba lagi intinya dan di hari saya lupa hari kedua atau hari ketiga waktu saya lagi haleluya. Yesus tiba-tiba saya merasakan sesuatu di kamar saya dan saya nangis kayak anak kecil. Tapi maklum anak muda bandel gitu ya. Masa tiba-tiba tengah malam nangis?
Gimana orang tua saya muncul, lu kenapa digebukin siapa? Gitu. Jadi saya cuma diem aja, jadi saya ambil bantal, saya tutup muka saya nangis tuh semua air mata, air hidung keluar di situ semua. Wah gitu ya. Dan hari itu saya sadar saya orang berdosa, saya sadar bahwa saya nggak layak dikasihi Tuhan, tapi Tuhan begitu mengasihi saya. Dan besoknya saya cerita sama kak kelas saya gitu ya, saya bilang, Kak, saya ngalamin ini loh Kak, aneh loh. Saya cuma bilang Yesus doang, tahu-tahu saya nangis di kamar saya. Dan dia bilang apa? Itu Roh Kudus loh. Itu Roh Kudus lagi jamah kamu. Serius gitu kan, selama ini saya pikir Roh Kudus, Tuhan Yesus tuh kayak cuma cerita aja, ya udahlah ya gitu, percaya nggak percaya. Hari itu saya baru merasakan bahwa Tuhan itu begitu real, begitu nyata banget dalam kehidupan saya. Nah teman-teman, apa yang saya alami hari itu 24 yang tahun adalah saya mulai dimuridkan oleh seseorang kakak kelas saya yang baru bertobat 6 bulan loh. Saya cuma diajar sebagaimana dia belajar dari kakak kelas sebelumnya, bagaimana mengikut Yesus. Teman-teman, kita semua harus belajar mengikut Yesus. Kita semua harus mau dimuridkan untuk belajar jadi murid Kristus, bukan jadi murid pendeta favorit ya. Walaupun ada pastor-pastor di tempat ini, ada Pastor Firdi, ada Kak Livi yang memuridkan teman-teman di sini. Tapi kita belajar untuk belajar mengikut Kristus, menjadi murid Kristus, bukan menjadi murid hamba Tuhan. Karena kita mau belajar bagaimana berhidup seperti Yesus hidup dan menjadi serupa dengan Dia. Makanya Petrus, Andreas dan teman-temannya dikatakan apa? Yesus bilang apa? Mari ikutlah aku. Ikutlah siapa? Ikutlah aku. Akunya huruf besar. Itu artinya Yesus. Dan kamu akan kujadikan. Itu bicara soal perubahan. Penjala manusia. Tadinya penjala ikan, jadi penjala manusia. Dan ini yang saya katakan bahwa pemuridan adalah soal panggilan untuk masuk ke dalam perubahan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, hidupnya nggak pernah berubah, selalu sama, tetap sama, maka kita nggak ada progres. Jangan-jangan kita nggak pernah belajar sesuatu. Jangan-jangan kita nggak pernah belajar kebenaran. George Bernard Shaw pernah bilang begini. Dia pernah bilang begini, kalau Anda belajar kebenaran, kalau Anda mempelajari kebenaran, tapi hidup Anda nggak berubah, cuma 2 kemungkinannya, kata si George Bernard Shaw. Dia bilang apa? Kalau Anda melakukan kebenaran, Anda belajar kebenaran dan hidup Anda nggak berubah. Yang pertama, mungkin Anda tidak benar-benar belajar. Anda nggak sungguh-sungguh belajar. Atau yang kedua, yang Anda pelajari bukan kebenaran. Jadi kalau kita belajar kebenaran, kita dimuridkan, kita belajar bagaimana Yesus hidup dan kita belajar mengikuti Dia, maka hidup kita harusnya berubah, teman-teman semua. Kita yang selama ini nggak bisa ngampunin orang tua kita akan bisa mengampuni dia. Amin. Teman-teman yang kebiasaannya mencontek. Nyontek itu biasa Kak. Itu bagian dari skill. Waduh, bagian dari skill. Enggak, itu dosa lagi. Maka itu harusnya hidup kita berubah. Teman-teman yang dari usia muda, umur 15 tahun, 16 tahun menjadi playboy gitu ya. Playboy dan playgirl gitu ya. Come on. Harus berubah. Cewek-cewek nih yang mungkin kalian cantik gitu ya, gak pernah kosong. Tiap putus nyambung lagi. Tiap putus ada lagi pacar barunya. Wah, kayak piala bergilir gitu ya. No. Kamu nggak kayak begitu. Kamu harus berubah dan kamu harus sadar bahwa kamu berharga dan hidupmu harus berubah. Amin. So teman-teman semua, panggilan menjadi murid adalah panggilan untuk kita belajar supaya hidup kita nggak pernah sama lagi. Sama seperti murid-murid Yesus. Petrus yang sang penjala ikan yang temperamental, yang ngomongnya nyeplos-ceplos. Dia belajar untuk mengenal Tuhan dan hidupnya berubah. Siapapun orang yang dimuridkan oleh Yesus, bahkan Rasul Paulus sekalipun, belajar untuk hidupnya berubah. Dan itu juga buat kita. Nah, teman-teman semua, dari kata tadi, dari kalimat Yesus tadi dikatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Di dalamnya, di dalam kalimat tadi, di dalam panggilan tersebut, ada 3 keputusan yang kita bisa buat. Kalau kita mau masuk ke dalam perubahan. Kan tadi dikatakan bahwa pemuridan adalah panggilan untuk kita masuk ke dalam perubahan. Ada 3 keputusan yang kita bisa buat. Teman-teman, pastikan 3 keputusan ini adalah 3 keputusan yang kita renungkan dan kita lakukan supaya hidup kita berubah. Nah, keputusan apakah yang perlu kita lakukan? Dari kata tadi, mari ikutlah aku, maka kamu akan menjadikan penjala manusia. Yang pertama, keputusan yang pertama adalah keberanian untuk meninggalkan. Teman-teman tadi lihat ya di ayat Alkitab ya, bahwa Yohanes dan Yakobus meninggalkan jalannya, meninggalkan ayahnya bahkan untuk mengikut Yesus. Teman-teman semua, untuk kita berani mengikut Yesus, untuk kita masuk ke dalam perubahan, kita harus berani meninggalkan. Karena itu keputusan yang pertama adalah keberanian untuk meninggalkan. Nah, sebagai seorang pengikut Kristus, apa yang kita perlu tinggalkan sih sebenarnya? Nah, kita lihat dulu ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan hal ini. Lukas 14 ayat yang ke-33. Lukas 14 ayat yang ke-33 bilang begini, demikian pula lah
Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tuhan Yesus bilang bahwa demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu. Kalau kamu mau jadi murid, ini dia syaratnya. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ternyata untuk menjadi murid Yesus, syaratnya bukan isi formulir. Bukan isi Google Form. Bukan bayar pendaftaran 100.000, 200.000, 300.000. Bukan. Tapi menjadi murid Yesus adalah harus bersedia melepaskan dirinya dari segala miliknya. Apa milikmu yang perlu dilepaskan sama Tuhan? Apakah harta yang terlalu melekat di hati? Gitu ya? Apakah jabatan, ego, kesombongan, dosa? Apa yang jadi milik kita yang harus dilepaskan? Apa yang Tuhan minta dari hidupmu supaya kamu bisa melepaskannya dan berbeban ringan untuk berjalan mengikuti Yesus? Karena gini, kata follow me, kata ikutlah aku, itu artinya gini, berjalanlah di belakangku. Itu budaya zaman dulu teman-teman semua, ketika seorang rabi memanggil seorang murid, dia bilang follow me, artinya berjalanlah di belakang sang rabi sampai murid itu akan menikmati debu-debunya rabi lah, kira-kira begitu. Itu sebuah kehormatan buat mereka berjalan di belakang sang rabi untuk ikut kemanapun dia pergi, sang rabi pergi. Yesus bilang berjalanlah di belakangku, ikutlah aku. Ikutlah aku, artinya kemanapun Tuhan membawa dan menuntun kita, ikut. Dan itu menuntut keberanian untuk meninggalkan. Saya ingat salah satu yang saya putuskan ketika saya mengalami kasih mula-mula di masa SMA itu, umur 16-an tahun. Saya bilang gini sama Tuhan, gak ada yang ngajarin hari itu. Saya cuma dengar khotbah-khotbah ke kelas saya dan saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, mulai hari ini saya janji 2 hal sama Tuhan. Yang pertama, saya berhenti nyontek. Itu hal yang saya tinggalkan. Kenapa? Karena saya tahu itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya nggak akan pacaran sampai Tuhan tunjukkan siapa orangnya dan kapan waktunya. Wah, itu adalah keputusan paling berani karena dikuasai kasih mula-mula. Setelah itu mulai mikir, bisa nggak ya gitu ya. Waduh gawat nih, udah nggak pinter-pinter amat nggak nyontek gitu ya. Udah nggak ganteng-ganteng amat, sosok idealis nggak mau punya pacar. Padahal yang lain teman-teman pada pacaran gitu. Bisa nggak ya? Dan herannya ini teman-teman, ini yang lucu lah ya. Setelah saya memutuskan untuk tidak pacaran sampai saatnya Tuhan tunjukkan gitu ya, berkomitmen gitu ya, walaupun saya hari itu kurus banget badannya dan nggak sekeren sekarang gitu ya, karena penuh kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba setelah saya putuskan untuk tidak mau punya pacar gitu, tidak mau pacaran dulu gitu ya, maka saya malah justru ada 4 wanita yang menyatakan cinta. Oh my God gitu ya, bukan karena keren ya, itu kayak godaan si iblis untuk saya melanggar komitmen. Wah, karena iblis itu paling tahu lah. Setiap orang itu kita punya godaan yang berbeda-beda, ya nggak sih? Hari itu godaan saya adalah musik gitu ya. Musik. Dan teman-teman yang udah pada pacaran, dan saya baru patah hati gitu. Kayaknya pengen punya pacar deh. Mengisi kekosongan. Tetapi teman-teman ada hal yang harus kita tinggalkan dengan berani. Kalau kita mau mengikuti Yesus. Dan hari itu saya dengan tegas say no. Bukan hanya say no sama orang lain. Bukan hanya bilang tidak sama orang lain. Tapi bilang tidak sama diri sendiri. Harus tegas sama diri sendiri untuk berani meninggalkan, berani melepaskan apa yang Tuhan minta dari hidup kita. Lukas 9 ayat 23 bilang begini. Lukas 9 ayat 23 bilang begini. Kata Yesus kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, semua orang yang mau jadi murid Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Harga dari pemuridan itu nggak murah. Kita harus bersedia memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Yesus. Kalau kita nggak mau menyangkal diri, kita nggak mau memikul salib kita, maka Tuhan kita nggak bisa mengikuti Yesus kemanapun kita pergi. Teman-teman, yuk sebagai new habits gitu ya, kebiasaan yang baru yang kita mau bentuk sebagai seorang murid adalah beranikah Anda meninggalkan apa yang Tuhan sedang minta dari hidup Anda hari ini. Tinggalkan kepahitan. Tinggalkan keegoisan, tinggalkan kemalasan anak-anak muda. Kalau ada yang mager gitu ya, percayalah kemalasan bukanlah nilai-nilai kerajaan Allah. Kita percaya bahwa orang yang menghargai kasih karunia Tuhan akan jadi orang yang rajin, nggak males, ya nggak sih? Seperti Paulus bilang di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 bahwa aku ada hari ini karena kasih karunia Allah dan aku bekerja lebih keras daripada semua orang untuk menghargai kasih karunia yang dia terima dalam kehidupannya. So teman-teman, yang pertama adalah keberanian untuk meninggalkan. Saya berdoa supaya teman-teman semua jemaat di JKI Home punya keberanian untuk meninggalkan, dan Roh Kudus yang akan mampukan kita untuk berani bersikap tegas pada orang lain dan juga sama diri sendiri. Itu yang paling penting. Yang kedua, keputusan yang kedua yang harus kita buat untuk bisa masuk ke dalam perubahan yang Tuhan kehendaki adalah kerelaan untuk diproses.
Tadi yang pertama adalah keberanian untuk meninggalkan. Yang kedua adalah harus punya kerelaan untuk diproses. Ini 3K nih ya. K. K yang pertama adalah keberanian untuk meninggalkan. Yang kedua adalah kerelaan untuk diproses. Tadi firman Tuhan bilang begini. Mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan. Teman-teman, bicara soal kujadikan, itu bicara soal kerelaan untuk diproses. Bicara soal dijadikan, artinya begini teman-teman semua. Bahwa Tuhan ingin menjadikan kita penjala manusia. Bukan sekedar melakukan sebuah aktivitas penjala manusia. Tetapi kujadikan itu artinya sampai kita punya identitas yang baru. Jati diri yang baru sebagai seorang penjala manusia. Nah bicara soal kujadikan itu adalah sebuah proses. Dan itu nggak instan. Itu nggak instan. Nah masalahnya mau nggak kita diproses sama Tuhan? Mau nggak kita dibentuk sama Tuhan? Di dalam komunitas teman-teman kalau komit di komunitas ini, di gereja ini, di JKI Home, percayalah kalian pasti akan diproses gitu ya. Jadi kalau berharap, oh aku mau tertanam di gereja ini dan aku ingin, kenapa? Karena di sini kayaknya orangnya semua asik-asik. Ya kalau kamu masuk jadi nggak asik lagi. Kenapa? Karena semua hadir untuk dibentuk, diproses, digesek. Mau pindah ke komunitas manapun pasti akan ngalamin hal yang sama. Karena gesekan, karena proses pembentukan itu adalah bagian dari agenda Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk melatih kita menghidupi apa yang kita pelajari teman-teman. Melalui hubungan yang tergesek-gesek, wah kita akan dilatih. Kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan belajar menerapkannya dalam konteks komunitas, hubungan, relationship dan sebagainya. Nah karena itu teman-teman yuk. Kalau teman-teman sudah memutuskan untuk ada di gereja ini, di JKI Home, jangan sekedar terdaftar, tapi tertanamlah. Karena ada banyak orang yang cuma terdaftar tapi gak tertanam. Kalau tertanam itu tuh kayak tumbuhan, tanam begitu ya, akarnya masuk ke dalam, dia akan menyerap semua sari-sari makanan dari tanah di situ. Nah sama, kalau kita cuma terdaftar ya cuman lapor doang sama Pastor Firdi, saya anggota gereja ini ya. Tapi jarang nongol, gak pernah dengerin khotbahnya, gak pernah menyerap semua message yang ada dibagikan di gereja ini, itu cuma terdaftar. Tapi tertanam, artinya kita mau komit di dalamnya, terlibat di dalamnya, bahkan termasuk terima tanggung jawab, gitu ya, mempertanggungjawabkan hidup, dan ditegur, gitu ya. Teman-teman semua, bahkan bagian dari proses dan pembentukan Tuhan dalam hidup kita adalah adanya figur otoritas di atas kita. Otoritas yang kadang-kadang menasihati kita, menegur kita, mengkoreksi kita. Itu tuh kalau kita nggak punya kerendahan hati tuh akan gampang tersinggung, baper, udah pindah gereja aja. Percuma, pindah tempat lain pun juga pasti ketemu gesekan, ditegur juga, dikoreksi juga. Namanya gereja pasti diajarin kebenaran, kecuali gerejanya nggak benar gitu ya. Namanya gereja kalau kita hidup sembarangan, suka bicara kasar, bicara kotor, terus berbuat curang, terus ditegur nih sama pemimpin kita. Udah sewajarnya karena gereja mengajarkan firman Tuhan. Kalau sampai kita ada di sebuah gereja yang nggak ditegur, kita buat apa aja nggak ditegur, ada yang salah jangan-jangan. Jangan-jangan ada yang salah. That's why kita perlu diproses teman-teman. Kita perlu dibentuk dan itu nggak enak. Itu nggak enak. Tuhan tuh paling suka menggunakan hubungan-hubungan ya orang-orang. Tuhan memakai orang-orang untuk membentuk orang-orang. Karakter yang berbeda, personality yang berbeda, latar belakang yang berbeda, itu menggesek kita luar biasa. Bahkan kadang-kadang kita juga digesek melalui pasangan kita ya nggak sih? Orang-orang terdekat dengan kita. Wah nomor 1. Tapi mau nggak kita tetap belajar menjadi murid Kristus? Artinya waktu gue digesek, waktu gue mengalami benturan, gue memilih untuk taat. Gue memilih untuk melakukan ketaatan kan tema yang bulan lalu ya. Kita memilih untuk taat sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kita. Tugasnya murid adalah belajar, melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, oleh gurunya. Nah harusnya itu yang terjadi dalam hidup kita teman-teman semua. Karena itu perlu kerelaan untuk diproses. Bukan keterpaksaan untuk diproses. Kalau terpaksa tuh isinya ngedumel aja gitu ya. Nyalain orang gitu ya. Dan teman-teman kalau Tuhan udah spot ya. Area ini nih yang gue mau bentuk dari anak gue. Lu mau pindah kemanapun percuma. Pasti diuber. Saya pernah punya teman cerita. Satu kali dia pindah kerjaan. Masuk kerjaan yang baru. Dia bilang begini. Dia keluar. Dia resign setelah 2 bulan kerja. 3 bulan kerja. Setelah 3 bulan kerja di situ dia resign. Saya tanya kenapa lu resign dari kerjaan itu? Ya karena gue gak tahan sama temen sebelah meja gue gitu ya. Temen sebelah meja gue ngeselin dia bilang begitu. That's why gue resign, gue pindah kerjaan. Nah setelah kerja di tempat yang baru kurang lebih 3 bulan lagi dia resign lagi. Saya tanya lu kenapa? Kan kerja itu yang panjang-panjang 3 tahun gitu ya. 2 tahun, 5 tahun. Ini 3 bulan udah resign, emang kenapa? Temen sebelah lu ngeselin, temen meja lu? Enggak, temen sebelah meja gue baik. Cuman
satpam di bawah, ngeselin, dia bilang begitu. Oke, gitu ya, dia pindah ke tempat yang baru. Nah di tempat yang baru gitu ya, nggak lama 3 bulan lagi pindah lagi. Saya tanya kenapa? Emangnya temen semejamu ngeselin? Enggak, temen gue baik. Satpam baik. Terus kenapa pindah? Bos gue ngeselin, dia bilang begitu. Nah setelah kerja tempat yang baru, itu kali itu 2 bulan dah, dia pindah lagi. Hah, yang bener aja kerja 3 bulan pindah, 3 bulan pindah, 2 bulan pindah. Ini gimana sih? CV-nya kan jadi kurang bagus gitu kan. Saya tanya kenapa? Temen di sebelah mejamu nyebelin. Oh, enggak, temennya baik. Satpam baik. Bos juga baik. Terus kenapa pindah? Macet banget bro. Saya tahu orang ini sedang dibentuk soal kesabaran gitu ya. Kemanapun dia pindah nggak bisa kabur begitu ya. Mau pindah ke ujung bumi ada aja gitu. Karena Tuhan lagi bentuk. Tuhan lagi proses, dan sebagai murid kita harus punya kerelaan untuk dibentuk. Karena tujuan dari pemuridan bukan cuma pengetahuan, tapi perubahan hati. Perubahan hidup, perubahan sikap hidup. Harus ada yang berubah dari karakter kita. That's why pembentukannya tuh luar biasa kan. Pasti ngelibatin rasa sakit. Kayaknya kita tuh lagi di operasi Tuhan tuh kayak mau kabur di tengah operasi. Nah teman-teman semua, kita gampang berdoa untuk bilang, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Itu doa yang paling cepat dijawab Tuhan teman-teman. Minta jadikan aku indah, aku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Wah, itu paling cepat dijawab Tuhan. Dan Tuhan akan kirim orang-orang tertentu yang punya karunia tertentu yang ada di Alkitab. Yaitu karunia amplas. Ya sih? Akan datang orang-orang yang punya karunia amplas yang gesek kita, yang kata, aduh kayaknya mau jerit-jerit gitu ya. Aduh, tapi orang-orang itu ada untuk memoles kita supaya karakter kita tadi jadikan kita indah di hadapan Tuhan. Mau nggak? Punya kerelaan nggak? Mau berubah nggak? Mau diproses nggak? Itu keputusan yang kedua. Yang ketiga ya dari kata tadi, mari ikutlah aku, maka kamu akan jadikan penjala manusia. Yang pertama keberanian untuk meninggalkan, yang kedua kerelaan untuk diproses, dan yang ketiga adalah kesediaan untuk diutus. Yang namanya menjadi penjala manusia, ya penjala itu harus diutus dong ke laut ya nggak sih? Emang mau njala di mana? Di kolam gitu ya? Itu bukan nyala, itu mah nyerok gitu ya. Ikannya di kolam. Tapi menjala itu artinya pergi, diutus begitu. Nah, siap nggak kita setelah meninggalkan segala hal demi ikut Yesus, terus dibentuk, diproses, terus udah siap mulai diutus. Aduh kak, hidup aja banyak masalah, pakai diutus-utus lagi, disuruh memuridkan lagi, suruh mengkonseling orang, suruh jangkau jiwa. Aduh udah capek, hidup saya udah capek dengan segala kesibukan. Teman-teman semua, hidup ini kalau cuma dihabiskan untuk urusan diri sendiri, satu kali kita akan menyesal. Artinya hidup kita hanya untuk diri sendiri, gue gitu ya. Ya udah, jadi tua, meninggal, nggak punya impact, dan tidak mengisi hidup kita dengan nilai-nilai kekekalan. Saya percaya bahwa setiap kita yang hidup, Tuhan kasih umur, mungkin ada yang umurnya 50, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun gitu ya. Saya percaya bahwa Tuhan mau supaya kita mengisi hidup kita dengan nilai-nilai kekekalan. Apa sih yang kekal? Rohnya manusia, ya nggak sih? Roh dan jiwa manusia itu adalah hal yang kekal. That's why jangan habiskan hidup kita hanya untuk kerja, cuan, nggak ada habisnya. Tapi sadarkah kita bahwa semua profesi kita, apapun teman-teman punya profesi di sini, ada yang pemusik di kafe kah, gitu ya, ada tukang pijet kah, gitu ya, ada driver taksi online kah, ada fotografer kah, ada makeup artist kah, ada desainer kah, gitu ya. Semua pekerjaan kita tuh penting di mata Tuhan. Nggak cuma pendeta, ya nggak sih, dokter, apalagi politikus. Tapi ingatlah bahwa setiap pekerjaan kita hanyalah alatnya Tuhan untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Pemuridan itu nggak cuma terjadi di gereja bentuknya kelas, enggak. Tapi saya percaya akan ada orang-orang Kristen yang di hari Minggu diperlengkapi di gereja, tapi di Senin sampai Jumat sampai Sabtu diutus ke tengah-tengah area kehidupannya untuk mulai ngejangkau temennya, mendoakan temennya, memperkenalkan Yesus sama temennya. Bahkan saya pernah ketemu sekelompok ibu-ibu yang jaga pintu gerbang di sekolah. Bukan jaga ya, anaknya masuk sekolah gitu ya. Ibunya nunggu di gerbang sekolah. Terjadi pemuridan di situ, orang dikonseling di situ, didoakan di situ. Suami yang mau bangkrut gak jadi bangkrut, istri yang mau bercerai gak jadi cerai. Hanya karena ada ibu-ibu rumah tangga yang pagi-pagi habis goreng ikan dan tempe gitu ya. Masih penuh minyak-minyak gitu, cipratan minyak urapan dari tempe dan ayam goreng pagi-pagi. Datang di situ sharing firman. Siapa bilang ibu rumah tangga gak bisa berguna dengan memberikan atau mengisi hidupnya dengan nilai-nilai kekekalan? Bisa tuh, asal mau. Makanya kalau orang ingin diutus sama Tuhan, dipakai sama Tuhan, harus punya satu sifat, yaitu mau repot. Kalau orang udah gak mau repot, aduh gue gak mau repot lah, kita gak bakal bisa dipakai Tuhan. Syarat untuk melayani Tuhan adalah harus mau repot.
Menjadi murid artinya begini, saya dimuridkan supaya saya memuridkan. Nah, jadi murid adalah orang yang dipanggil untuk dimuridkan, belajar mengikut Yesus. Dan akhirnya setelah dia belajar mengikut Yesus, dia juga mengajarkan orang lain bagaimana mengikut Yesus. Dan memang diutus itu nggak enak. Diutus itu nggak enak. Ada banyak konflik, ada banyak penolakan. Ngurusin jiwa-jiwa tuh, aduh kadang-kadang ribet, rewel gitu ya. Lebih gampang ngurus ikan cupang, ya nggak bisa ngelawan kita begitu ya. Tapi ngurus orang, ya ampun Tuhan Yesus gitu ya. Nyebelin banget, ngeselin banget. Tetapi saya percaya kita dipanggil untuk mau bersedia terlibat dalam misinya Tuhan untuk menjangkau dan mencari yang terhilang, teman-teman semua. Sebagai murid kita diperlengkapi, dilatih untuk sebuah misi. Makanya kalau kita tahu prajurit gitu ya, prajurit army gitu ya, mereka dilatih buat apa? Untuk sebuah misi. Nggak ada prajurit latihannya keras, rangkak ya, dikawat-kawat gitu ya, wah megang senjata. Buat apa? Nggak ada, buat pamer doang. Enggak, mereka dipersiapkan untuk pertempuran. Mereka dipersiapkan untuk keadaan darurat ketika sebuah negara, bangsa dalam kondisi yang genting. Mereka lah yang akan diturunkan untuk berdiri di garis depan. Nah, murid diperlengkapi untuk apa? Pasti Tuhan mau pakai. Pasti Tuhan mau gunakan hidup kita. Mungkin nggak cuma di kebaktian ya. Jadi singer, jadi WL, main musik. Enggak. Di tengah-tengah dunia Tuhan mau kita berkarya. Menjadi pemimpin, membawa perubahan. Menjadi orang-orang yang menginfluence orang lain. That's why mau nggak kita diutus ke tengah-tengah dunia. Di kantor kita, di kampus kita, di rumah kita. Ada orang-orang yang perlu mengalami Tuhan, teman-teman semua. Di kampus kita, di kantor kita, di sekolah kita, di lingkungan kita. Ada banyak pekerjaan iblis yang harus dihancurkan. That's why Tuhan panggil kita untuk ada di situ. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Ini adalah ayat yang terakhir. Yohanes 15 ayat yang ke-8 bilang begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, kata Yesus. Jadi ini nih, kalau kita ingin tahu bagaimana Bapa dipermuliakan adalah gini, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wah, saya ulangi ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Gimana caranya? Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau saya buatin bagan ya, kira-kira adalah begini. Kita jadi murid Yesus dulu. Kita belajar mengikuti Yesus, kita belajar cara hidup Yesus. Dengan begitu kita akan berbuah banyak. Kalau kita berbuah banyak, Bapa dipermuliakan. Nah, cara baca ayatnya kira-kira begitu ya. Jadi kita jadi murid, waktu kita jadi murid, kita berbuah banyak. Waktu kita berbuah banyak, Bapa dipermuliakan. Berbuah banyak itu bicara apa sih? Berbuah paling tidak ngomongin dua hal paling enggak. Berbuah bicara soal buah roh. Karakter Kristus yang bertumbuh dalam kita. Hidup kita semakin diubahkan, semakin seperti Kristus. Kasih, kerendahan hati, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Itu makin bertambah dalam hidup kita. Kata Watchmeni bilang begini, pertumbuhan rohani adalah bertambahnya sifat-sifat Allah dalam diri kita dan berkurangnya sifat-sifat manusiawi kita dalam diri kita. Itu. Jadi berbuah banyak bicara soal perubahan hidup kita, perubahan karakter seperti Kristus, dan bicara soal jiwa-jiwa yang kita jangkau bagi Tuhan. Jadi dibilang dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Waktu apa? Waktu kita berbuah banyak. Waktu kita mengalami banyak perubahan hidup. Perubahan yang signifikan. Jangan sampai gini, tahun 2021 di tengah pandemi, hidup lu bertumbuh gak sih? Kayaknya bertumbuh, Kak. Jangan kayaknya dong. Kayaknya itu gak pasti. Ya ada sih Kak, bertumbuh dikit. Jangan dikit-dikit. Bertumbuhlah semaksimal mungkin. Hiduplah kebenaran. Tabrakan dirimu pada kebenaran. Supaya perubahanmu signifikan. Ya gak sih? Nah itu yang harusnya terjadi. Supaya dengan begitu Bapak dipermuliakan. Berapa banyak orang yang kamu jangkau buat Yesus? Dari mulai diinjilin, sampai dimuridkan, dibimbing, dikonseling, didoakan. Yuk, jangan diam aja. Jangan diam aja. Harus punya kesediaan untuk diutus. Dan ini 3 keputusan yang harus ada di hidup kita teman-teman. Untuk masuk dalam panggilan. Untuk masuk dalam perubahan. Yaitu punya keberanian untuk meninggalkan. Punya kerelaan untuk diproses. Dan punya kesediaan untuk diutus. Dan ketahuilah teman-teman semua. Kita sedang berada di tengah-tengah generasi digital. Kita sedang hidup di tengah-tengah generasi digital. Generasi yang sangat canggih. Perkembangan, teknologi, kecepatan internet dan semuanya itu sedang dalam skala eksponensial gitu ya. Kita masuk di industri 4.0, 5.0, kita sedang ada di era disruption dan sebagainya. Tetapi di tengah-tengah generasi digital ini, di tengah generasi yang serba internet begitu ya. Kehidupan orang-orang anak-anak muda sebagai besar ada di internet, di dunia digital, di dunia maya. Di momen inilah Tuhan memanggil kita untuk mengikut Dia, menjadi muridnya dan memuridkan banyak orang.
Yuk, ini adalah sebuah challenge buat kita teman-teman. Buat teman-teman yang udah Kristen, yang hidupnya selama ini cuma santai-santai doang, jadi jemaat yang baik, it's good jadi jemaat yang baik. Tetapi Tuhan mau kita jadi murid, karena tadi di awal kita bilang bahwa yang disebut Kristen adalah murid. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Yuk sama-sama kita meresponi panggilan Tuhan untuk masuk dalam perubahan, dan kita persiapkan diri kita untuk memasuki tahun 2020 yang sebentar lagi akan kita masuki, dan pastikan kita semua siap untuk menghadapi tantangan yang luar biasa. Oh sorry, bukan 2020 ya. Salah. Kok mundur gitu ya? Kita mundur? Enggak, kita akan masuk ke tahun 2022 gitu ya. 2022. Iya betul. Benar lagi, kita tinggal 1 bulan lagi kita akan masuk ke tahun 2022. Dan tentunya kita akan menutup tahun ini dengan luar biasa, dengan antusias, ucapan syukur, dan dengan lebih lagi punya dampak buat orang-orang di sekitar kita. So teman-teman semua, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami anak-anak-Mu mau meresponi panggilan Tuhan, panggilan untuk masuk dalam perubahan, panggilan untuk memuridkan dan dimuridkan. Dan Tuhan, kami nggak mau hidup kami santai sebagai orang Kristen. Kami mau membuat 3 keputusan dalam hidup kami. Berdoa Tuhan, biar anak-anak-Mu punya keberanian hari ini untuk punya keberanian untuk meninggalkan. Itu keputusan yang pertama dalam hidup kami. Kalau ada hal-hal yang harus kami tinggalkan sebagai seorang anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, berikan keberanian Tuhan, keputusan yang berani, yang tegas sama diri sendiri dan orang lain. Mungkin sakit rasanya, mungkin berat rasanya, tapi kami percaya Tuhan sanggup memberi kami kekuatan. Dan yang kedua, berdoa biar anak-anak-Mu punya kerelaan untuk diproses. Mungkin sakit, pasti sakit rasanya diproses karakter kami, ego kami, kesombongan kami. Diproses sifat-sifat kami, ketidaksabaran kami, kemalasan kami, ketidakdisiplinan kami. Diproses sama Tuhan, tapi kami percaya itu semua untuk mendatangkan kebaikan buat kami, supaya kami bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Dan yang terakhir, Tuhan, kami mau diutus. Kami nggak cuma mau dijangkau dan diperlengkapi saja, kami mau diutus ke tengah-tengah dunia ini. Di sekitar kami ada banyak pekerjaan iblis yang sedang bekerja, dan kami terlibat di dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk menghancurkan setiap pekerjaan iblis. Dan kami merindu Tuhan bahwa Tuhan pakai hidup kami. Kami mau jadi orang yang mau repot untuk ngurusin orang lain. Karena kami percaya bahwa di dalam setiap pribadi ada roh yang kekal, ada jiwa yang kekal. Dan kami dipanggil untuk mengisi hidup kami dengan nilai-nilai kekekalan. Nggak cuma sibuk dengan perkara-perkara yang fana dan sementara doang. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua, urapi anak-anak-Mu, jemaat JKI Home. Biar kami semua terus berjalan selaras dengan rencana Tuhan. Dan kami boleh menjadi murid-murid yang setia. Kami boleh jadi orang-orang yang dimuridkan, belajar mengikut Kristus dengan baik. Dan kami mau memuridkan orang lain, mengajarkan bagaimana orang lain mengikut Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat apa yang kami pelajari hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan dan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya bahwa roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.